Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika, mahasiswa S1 Manajemen dari UPBJJ Surakarta. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian dengan judul Pengaruh Konten Media Sosial Terhadap Minat Beli Konsumen Produk UMKM Online. Yang pertama, latar belakang penelitian ini adalah perkembangan teknologi digital mengubah strategi pemasaran UMKM saat ini dari yang secara konvensional menjadi cara digital. Lalu media sosial menjadi sarana utama pemasaran digital UMKM online. Maka peran pentingnya adalah dalam brand awareness, interaksi konsumen dengan jarak jauh, lalu keputusan pembelian. Yang kedua itu adalah konten media sosial mempengaruhi minat beli konsumen. Kalau ada konten yang menarik, maka itu akan meningkatkan ketertarikan atau engagement dari konsumen itu sendiri. Maka dari itu, sosial media marketing terbukti berpengaruh pada minat beli masyarakat secara umum. Dan UMKM perlu adanya strategi konten yang efektif di era digital ini. Kemudian dari latar belakang tadi dapat dirumuskan masalah. Yang pertama, apakah konten media sosial berpengaruh terhadap minat beli konsumen? Terus yang kedua, seberapa besar pengaruh media sosial atau konten media sosial terhadap minat beli masyarakat? Yang ketiga adalah indikator konten mana yang paling berpengaruh. Lalu tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengetahui pengaruh konten media sosial terhadap minat beli masyarakat, lalu mengukur besarnya pengaruh, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi indikator yang paling berpengaruh terhadap penelitian ini. Kemudian manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama ada teoritis dan praktis. Untuk teoritis itu adalah menambah kajian pemasaran digital dan perilaku konsumen. Kemudian yang praktis untuk UMKM, maka itu strategi konten media sosial akan berpengaruh juga dan akan meningkat. Lalu untuk konsumen itu akan memahami pengaruh konten media sosial terhadap daya beli masyarakat. Kemudian untuk peneliti yaitu untuk menambah referensi penelitian selanjutnya. Kemudian konsep teori, konten media sosial ini adalah media promosi digital bisa melalui Instagram, TikTok, atau Facebook atau media sosial yang lain. Nah, indikatornya apa? Ini terhadap visual konten media sosial, bagaimana gambarnya, bagaimana kualitas videonya itu. Selanjutnya ada kreativitas, lalu informasi yang diberikan kepada pelanggan sudah sejalur atau belum, sudah bisa diterima oleh pelanggan atau belum. Nah, yang terakhir adalah engagement atau insight konten media sosial itu sendiri. Lalu ada minat beli konsumen. Nah, ini adalah keinginan konsumen untuk membeli sebuah produk. Dari mana? Dari konten media sosial yang ada. Nah, indikatornya apa? Ini adalah yang pertama adalah ketertarikan konsumen itu tadi. Dia tertarik atau enggak terhadap produknya yang ada di konten tadi. Lalu keinginan membeli. Dia butuh atau enggak. Lalu preferensi atau yang terakhir minat atau niat dari pembeli itu sendiri. Maka dari itu bisa dibuatkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Yang pertama konten media sosial dengan instrumen X ini, lalu ada minat beli konsumen dengan instrumen Y. Nah, ini adalah hubungannya, itu konten media sosial yang menarik akan meningkatkan daya atau minat beli dari masyarakat sendiri. Kemudian dapat dijabarkan hipotesisnya. Yang pertama, hipotesis 1, konten media sosial berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Lalu hipotesis 0 itu adalah konten media sosial tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Untuk penelitian ini menggunakan metode jenis kuantitatif. Yang pertama jenis kuantitatif, lalu pendekatannya adalah deskriptif dan asosiatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu untuk teknik pengumpulan data ini adalah menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5. Yang kedua adalah dengan studi pustaka melalui jurnal atau buku-buku yang sudah ada penelitiannya. Kemudian dari pengumpulan data, kerangka pemikiran, metode dan lain-lain itu akan ada analisis data.
Analisisnya berupa data deskriptif. Nanti regresi linearnya sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Kemudian ada uji T atau signifikansi pengaruh. Dan yang terakhir ada koefisien determinansi atau R kuadrat. Nah, ini untuk objek penelitiannya sendiri itu ada terkait dengan konsumen UMKM online. Terus populasinya ini tidak terbatas atau infinite, bisa segala umur, segala jenjang. Misalkan anak SMA, anak SMP mau beli, monggo nggak apa-apa, silahkan karena populasinya tidak terbatas. Kemudian sampelnya adalah 100 orang responden, baik itu dewasa, laki-laki atau perempuan. Lalu tekniknya menggunakan teknik purposive sampling. Kemudian akan diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Nah, uji validitas ini apabila R hitung lebih besar dari R tabel, maka instrumen penelitian itu akan dianggap valid. Lalu, kalau misalkan instrumen itu dianggapnya reliable itu apabila Cronbach alfanya lebih besar dari 0,60. Lalu penutupnya adalah penelitian menguji pengaruh konten media sosial terhadap minat beli masyarakat. Jadi apakah ada pengaruhnya terhadap konten media sosial terhadap minat beli masyarakat. Terus fokus pada UMKM online, dan yang terakhir diharapkan membantu strategi pemasaran digital UMKM. Baik, itu untuk penelitian presentasi penelitian saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.